Ya, selamat berjumpa hadirin dan pemirsa JAK TV. Senang sekali kita bisa berkumpul hari ini, berjumpa dalam acara opini publik spesial ini ya, Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Acara ini sengaja digelar rutin setiap minggu untuk bertukar pikiran ya dengan berbagai pihak, memberi masukan dan tentunya mencari solusi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah demonstrasi. Karena memang sejak era reformasi demonstrasi ini menjadi begitu lazimnya, bisa dikatakan sebagai simbol kebebasan berekspresi. Memang dirasakan manfaatnya ya, karena bisa sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi. Namun tidak jarang juga ya demonstrasi ini seringkali berakhir anarkis, kemudian kadang-kadang juga ada ditunggangi oleh kepentingan atau kelompok tertentu. Atau mungkin banyak ya di antara kita yang terjebak macet gara-gara demo. Nah, ini bagaimana solusinya agar kebebasan berekspresi ini tidak menjadi kebablasan berekspresi? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di sini semuanya lengkap ini, ada dari Ormas, dari berbagai dari Pemda begitu ya. Tentu saja dengan Pak Kapolda ini ya Pak. Selamat pagi Pak. Ya, nah ini tentu kita ingin dengar dulu. Silakan Pak Tito dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rama, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, baik dari rekan-rekan dari kepolisian, dari Kodam, kemudian para peserta sekalian. Jadi memang masalah demo ini saya kira cukup menarik dan menjadi salah satu problema masalah Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusat dari semuanya, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga memang demo cukup banyak, intens di sini. Kemudian yang kedua, ada permasalahan yang hal lain di Jakarta, yaitu yang khas, yaitu masalah kemacetan. Di beberapa media bahkan didaulat Jakarta adalah kota termacet di dunia. Sehingga bayangkan kalau seandainya ada satu demo yang mengganggu berada di jalan umum, itu langsung bisa memacetkan dan dampaknya sangat luar biasa. Ini mengganggu ketertiban publik, mengganggu hak asasi orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan. Kalau kita melihat bahwa dokumen terpenting tentang freedom of expression atau penyampaian pendapat di muka umum itu adalah memang hak dan diatur dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 1920 itulah dokumen terpenting seluruh dunia. Di situ disebutkan bahwa demo, penyampaian pendapat di muka umum, freedom of expression, kebebasan untuk berekspresi itu memang merupakan hak setiap warga negara, setiap manusia, dan kemudian bebas dari intervensi. Itu disebutkan begitu. Tapi dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan bahwa kebebasan ini tidak absolut. Ada batasan-batasan. Di antaranya adalah satu, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, public order. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh mengganggu keamanan nasional, national security. Yang ketiga adalah tidak boleh mengganggu public health, kesehatan publik, seperti melukai, kemudian menimbulkan kebakaran misalnya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh, harus mengindahkan etika dan moral. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tidak mengganggu hak asasi orang lain. Nah, itulah batasan-batasan itu. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa di Indonesia setelah reformasi Mei 98, produk yang pertama kali gelombang produk hukum yang pertama kali dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, yaitu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu saya kalau tidak salah September Oktober dikeluarkan. Artinya hanya beberapa bulan setelah peristiwa Mei 98. Itu menunjuk untuk mengakomodir respon tuntutan publik untuk penyampaian pendapat yang dianggap pada masa sebelumnya itu dibatasi. Nah, yang saya kira itu bagus produk itu Undang-Undang 998 ini, yang diikuti kemudian aturan-aturan berikutnya termasuk peraturan Kapolri. Yang menjadi mungkin problema kita sekarang adalah saya melihat adanya kecenderungan bahwa ide penyampaian pendapat di muka umum, kebebasan berekspresi ini ada kecenderungan untuk kemudian menjadi kebablasan atas nama demokrasi, kebebasan, kemudian dianggap bisa semua maunya.
tanpa batas. Padahal ICCPR maupun Undang-Undang 1998 itu ada batasan-batasannya. Tadi tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, ketertiban publik, gangguan kesehatan publik, keamanan nasional dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya batasannya. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh ide dari pembuat ini, kebebasan inilah masyarakat boleh menyampaikan pendapat. Nah, tapi yang tidak boleh hal tadi. Contohnya misalnya atas nama kebebasan kemudian melakukan demo yang mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya bahkan mungkin merusak. Kita melihat bahwa dalam tahun 2014 misalnya ada 1990 demo dan itu dilakukan oleh 4 unsur. Yang paling utama kita kategorikan, yang paling banyak adalah dari kelompok ormas, itu melakukan sebanyak 979 kali. Kemudian yang kedua adalah dari buruh karyawan 547 kali, mahasiswa pelajar 422 kali, 422. Yang lainnya warga masyarakat umum hanya 42 kali. Dari 1990 itu yang berakhir anarkis 37 kali. 29 kali itu dilakukan oleh mahasiswa pelajar, ormas LSM 6, karyawan buruh Pak Iqbal hanya 1 tahun kemarin, masyarakat 1 kali yang anarkis. Kemudian anarkis ini masuk termasuk pembakaran, kemudian merusak, menghancurkan, lain-lain. Di tahun 2015 ini sampai bulan Juli itu sebanyak 999 kali. Yang paling banyak dari ormas sebanyak 452, karyawan buruh nomor 2 lagi tetap 303, mahasiswa pelajar 228, warga masyarakat 16. Yang berakhir anarkis ada 8. Mahasiswa pelajar itu paling banyak 5, ormas 2, karyawan buruh lagi-lagi lumayan tertib 1 kali, ya. Warga masyarakat 0 yang anarkis. Tapi yang tidak anarkis pun sebetulnya berpotensi mengganggu hak asasi manusia, hak asasi warga negara lain. Contohnya lah pawai yang berlebihan sehingga menutup jalan. Nah, di Jakarta problema ini. Itu 2 mobil saja mogok di Bundaran HI atau di tempat di Semanggi, itu sudah ujungnya sudah sampai ke jalan tol Jagorawi. Nah, kalau di Bundaran HI itu dilakukan demo pawai misalnya, itu ujungnya sudah bisa ditebak kemana-mana. Masyarakat yang terganggu mau minta perlindungan siapa? Perusahaan, asosiasi, restoran, hotel, pegawai yang mau ke kantor, yang sakit mau terjebak dalam ambulans, itu siapa mau nuntut siapa dia? Ini pun harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Inilah yang mungkin kita perlu pikirkan, sehingga salah satunya adalah kita ingin ide tentang kebebasan ini tidak diartikan sebagai ide melakukan demo dengan cara untuk mengancam atau memaksa pihak yang lain. Kalau kami nggak selesai, maka kami akan dudukin terus tempat ini misalnya, atau jalan ini akan kami kuasain terus. Nah, itu demo yang mendapat saya kebebasan, karena bukan lagi penyampaian aspirasi, pendapat, tapi bersifat teror mengancam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mungkin idenya adalah tempat-tempat itu ditentukan seperti di daerah di negara lain yang berdemokrasi. Di London Hyde Park Corner itu disiapkan khusus untuk demo, bahkan menjadi tempat wisata di situ. Yang turis ingin datang melihat demo, datang situ foto-foto. Wartawan semua sudah disiapkan di situ, media. Yang menarik demonya akan di cover, yang nggak menarik ditinggalin gitu. Sehingga di sini kita undang diantaranya Bapak Wakil Sekjen DPR. Saya diskusi, rupanya DPR pun sudah mempunyai ide membuat namanya alun-alun demokrasi. Nanti akan beliau jelaskan. Kemudian dari DKI juga kita undang, apa mungkin disediakan tempat-tempat demo seperti itu, seperti yang ada di London, di Amerika, di Prancis, di Cina, bahkan juga ada Beijing Tiananmen itu juga untuk tempat demo. Kemudian di Singapura juga ada tempat khusus untuk demo. Sehingga aspirasinya akan dapat di cover dengan tertib. Saya kira gitu Mbak Rama. Ya, ini menarik ini ya Pak Tito ya, karena pengaturan seringkali dianggap intervensi begitu ya, membatasi. Nah, ini seperti apa? Nanti pasti banyak yang nggak setuju nih Pak. Tapi kan kita lihat manfaatnya ya, karena untuk kepentingan yang lebih besar. Mungkin ini soal pengaturan ini Pak ya, disambung oleh Kombes Suntana ini ya Pak Suntana ya, karena pengaturan ini yang menjadi krusial, jangan sampai
pengaturan ini justru membatasi atau intervensi begitu dari kebebasan berekspresi? Terima kasih Mbak Rahma, Ibu Bapak sekalian, peserta Kopi Break. Sesuai dengan tugas kami ingin menyampaikan beberapa aturan, beberapa ketentuan yang memang selama ini kami pedomani dalam melaksanakan tugas mengakomodir semua keinginan rekan-rekan untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Tetapi kita ada aturan yang memang kita pegang. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, kita tahu semua orang itu bebas berekspresi sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar kita 1945. Namun ada aturannya, minimal kalau mau menyampaikan pendapat atau demo itu 3 hari, 3 kali 24 jam, teman-teman itu harus memberitahu kepada kita. Nah, untuk memudahkan pelayanan itu kadang-kadang kita tidak perlu teman-teman datang, hanya ngirim fax, nanti Polda Metro dan jajaran yang akan mendatang itu, seperti datang ke Kang Iqbal, datang ke Kang Gani, bahkan telepon Bang Baris, kita ke teman-teman PUI, kita selalu aktif melangsungkan memberikan pelayanan kepada teman-teman, termasuk sama Kang Nanang, walaupun kadang-kadang kita pelototan Kang Nanang, tapi kalau pada saat aturannya kita laksanakan dengan bagus. Lalu dalam pemberitaan itu tertulis siapa penanggung jawabnya, karena dari 100 orang itu harus 1 bertanggung jawab, tapi kalau 10.000 berarti harus ada 100 orang Pak Iqbal yang harus bertanggung jawab. Harus tahu memberitahu tempat titik kumpulnya, temanya, tata caranya, lalu sarana prasarana dan alat yang digunakan. Dibatasi tidak jumlah orang, Pak? Dalam undang-undang kita tidak dibatasi, cuma kita himbau kepada teman-teman, karena mengorganisir jumlah massa yang begitu banyak, Mbak Rahma, ini agak sulit. Di atas 200-300 saja sulit, apalagi 2000-an. Makanya dibuat satu aturan, satu mekanisme, 100 orang itu harus penanggung jawab 1. Jadi kalau 10.000 nanti berarti harus 100 orang yang penanggung jawab. Nah, lalu yang berikutnya, dengan dasar ini, polisi melakukan langkah-langkah pelayanan dan pengamanan. Dari mulai titik kumpul, kita kawal, kita imbau, sampai ke suatu lokasi. Sampai tenis-tenisnya kita laksanakan. Alhamdulillah selama ini komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman yang melaksanakan aksi berjalan dengan bagus dan bisa diakomodir dengan bagus. Demikian Mbak Rahma. Baik, terima kasih nih Pak Sintana. Ini menarik, kita lanjutkan lagi nanti ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Sudah dibahas ini masalah demonstrasi, menarik, tadi ada usulan dari Pak Kapolda ya, agar demo itu dilokalisir saja begitu, tidak menempati tempat-tempat yang menimbulkan kemacetan, misalnya di Bundaran HI. Karena demo meskipun damai, tidak anarkis, tetap saja ya, kadang-kadang dampaknya juga luas bagi masyarakat jika menimbulkan kemacetan. Kita ingin mendengar pendapatnya ini dari yang pelaku demo ini, atau yang rajin-rajin demo ini, biasanya mahasiswa, silakan dulu. Ya, selamat pagi seluruhnya. Saya Gradi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi memang sebetulnya kalau misalnya dibilang tadi bahwa setiap kali ada aksi demonstrasi dari unsur masyarakat, yang dalam hal ini mahasiswa masuk di dalamnya itu sering cenderung kepada anarkisme, atau mungkin lebih paling sederhananya itu adalah bikin macet jalan, sebetulnya itu didorong atas dasar memang yang kami perjuangkan sebetulnya. Jadi dalam artian seperti ini. Kami sadar bahwasanya ketika kami melakukan aksi demonstrasi, ya entah itu misalnya di depan Istana Negara begitu, atau mungkin di Bundaran HI, tentu demonstrasi kami itu punya tujuan dan maksud. Jadi bukan berarti ketika kita demonstrasi kita tidak punya tujuan, tapi yang jelas kita punya tuntutan, kita punya hal yang ingin kita suarakan kepada pemerintah yang memang bersangkutan terkait dengan hal-hal yang sekiranya itu merugikan kepada masyarakat, yang itu sehingga kita harus perjuangkan di dalam jika tujuan aksi itu difasilitasi kita. Ya oleh Pak Kapolda dan Ya, disediakan betul. tempat khusus begitu, kan tetap masih bisa menyampaikan aspirasi begitu kan? Nah, saya pikir memang kalau misalnya tuntutan kita belum tercapai, ya saya pikir aksi demonstrasi itu akan terus kita lakukan gitu. Dan saya pikir ini bukan berlaku hanya untuk mahasiswa saja, tapi untuk unsur masyarakat lain, mungkin termasuk buruh gitu kan, atau ormas-ormas ketika tuntutnya belum dicapai gitu ya, belum disepakati oleh pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, ya saya pikir demonstrasi itu akan terus ada gitu. Jadi pendekatannya bukan dialog atau lebih ke pengerahan massa begitu. Ini kalau nggak ini turun ke jalan nih, kalau nggak diturutin, seperti itu dong jadinya. Ya ini mungkin salah satu bentuk upaya dari kami gitu ya. Tentu yang namanya aksi itu bukan hanya kita turun ke jalan sebetulnya, tapi memang bentuk-bentuk seperti audiensi, ketika kita bertemu dengan para pejabat-pejabat terkait, itu juga salah satu merupakan bagian bentuk dari perjuangan kami gitu, seperti itu. Baik.
Baik, ini kita lihat ya atau dengar ya dari Hizbut Tahrir ini, silahkan ini Pak. Saya dari Hizbut Tahrir Indonesia, Tisna Sirbuni. Yang pertama, kami dari Hizbut Tahrir tentu sering mengadakan aksi dan selalu dikawal dengan pihak kepolisian, baik pengawalan, pengamanan maupun pengaturan lalu lintas. Ya, kami ucapkan terima kasih. Bahkan di beberapa tempat sering kita untuk adakan audiensi dengan pihak-pihak tertentu, itu juga dibantu dengan lobi dari pihak kepolisian. Ya. Jadi ada beberapa tempat mungkin takut dengan ormas Islam, ya. Kemudian dari kepolisian membantu dan alhamdulillah itu bisa masuk. Wah, ini tepuk tangan dulu dong ini biar semangat juga. Nah, saya kalau tadi kemudian demo atau menyampaikan aspirasi itu kemudian dikanalisasi di sebuah tempat, tentu ini tidak tepat sasaran gitu kan. Seringkali kita sudah melakukan aksi di depan orang-orang yang kita tuju saja itu nggak sampai gitu kan aspirasi kami, apalagi kalau kemudian itu mungkin jauh dari tempat orang-orang yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Jadi kalau termasuk ada satu tempat ya, misalkan kayak Istana Merdeka itu susah sekali kita tuh ketemu Pak Presiden untuk menyampaikan aspirasi. Kalau di kedutaan besar orang-orang asing bisa menerima kami, berdiskusi dengan kami, harusnya Pak Presiden juga bisa tuh menerima kita gitu. Selama ini kita hanya paling cakep tuh di pos paling luar gitu. Nah, mungkin dari kesempatan ini kita bisa minta fasilitasi dari Kapolda ya, ormas-ormas Islam. Kita ingin menyampaikan juga nih ide-ide Islam ya dalam mengatur kebijakan di negeri ini, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih nih karena masih ada, kita dengar lagi nih ada Pak Said Iqbal ini ya, Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini, silakan. Makasih, saya Said Iqbal, Presiden KSPI. Pertama tentu secara konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Kapolda, menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian adalah tidak benar kemudian kalau unjuk rasa atau demonstrasi itu diartikan sebagai bentuk gangguan tanda petik terhadap masyarakat lainnya. Itu yang pertama. Kenyataannya mengganggu ya Pak ya? Yang mengganggu tentu bisa kita perdebatkan. Banyak juga orang, masyarakat yang berterima kasih ketika ada hasil yang didapat dari perjuangan orang-orang yang melakukan demonstrasi itu. Kalau para pengendara mobil, apakah itu mobil pribadi ataupun mobil umum, kemudian khususnya mobil pribadi merasa terganggu, kita bisa pahami. Karena konsekuensi dari sebuah unjuk rasa yang melibatkan banyak orang tidak bisa dihindari. Gangguan terhadap lalu lintas bisa terjadi. Tinggal bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk memperkecil. Kalau mengeliminir sama sekali tidak mungkin. Di seluruh dunia sangat tidak mungkin. Saya ikut aksi-aksi di belahan dunia lain pun sama, mau di Perancis, di Swiss, di London, Amerika, kata Pak Kapolda tadi di Hyde Park seperti itu. Tapi di jalan pun ada. Di jalan pun ada. Memang ada Hyde Park. Tapi tidak semua aksi-aksi dilakukan di Hyde Park, tapi di jalanan-jalanan juga ada. Tapi sekali lagi memang lebih terkontrol karena kesadaran hukum antara aparat penegak hukum dengan para peserta aksi atau masyarakat itu terbangun dengan baik. Ya. Yang kedua, sebenarnya aksi hanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Apa sebab? Sumbatan-sumbatan di tiap aliran aspirasi masyarakat termasuk kami kaum buruh itu terhambat. Lembaga-lembaga formal kurang berfungsi dengan optimal. Sebenarnya misal contoh DPR sebagai lokasi yang paling sering dilakukan aksi. Andaikan saja ada sebuah pertemuan yang secara reguler membahas, ada inisiatif secara aktif untuk mengundang masyarakat atau kelompok-kelompok gerakan seperti kawan-kawan buruh, mahasiswa dan lain sebagainya, tentu aksi akan berkurang. Andaikan saja presiden, para menteri tidak, tanda petik, tidak terlalu malas untuk proaktif mendengar langsung dari grassroots di tingkat akar rumput,
tentu aksi bukan sebuah pilihan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengeliminir dari sebuah akibat, selesaikan dulu di sebabnya, di hulunya. Apa persoalannya? Kalau kemudian hanya di akibat, yaitu kemacetan seperti Pak Kapolda bilang, tindakan anarkis, itu sebuah efek. Itu tidak akan terjadi ketika sebab itu, isu-isu yang diperjuangkan itu, dia secara proaktif di lembaga-lembaga formal, institusi formal itu bisa berjalan. Tentu melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan pesan melalui Kapolda, berdayakanlah institusi-institusi itu bisa secara aktif, bukan menunggu. Misal di DPR, di kementerian, bukan menunggu. Setelah ada isu baru reaktif. Nah itu nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kami di Gerakan Buruh, terima kasih Pak Kapolda menjadi juru bicara yang sangat baik sekali bagi kami, yaitu dari nomor 2 paling banyak aksi, tapi nomor pertama yang sedikit anarkis. Jadi mudah-mudahan lagi ini. Itu terima kasih. Artinya tanpa kami bicara, beliau pejabat tertinggi di ibu kota untuk kepolisian menyampaikan itu. Karena memang efek atau akibat dari aksi itu bukan tujuan. Tujuan itu tersalurkan, memecahkan kebekuan, kebuntuan terhadap apa yang kami perjuangkan. Strategi kami adalah konsep lobby aksi. Baik. Aksi itu dihilir. Baik, pilihan terakhir seperti itu ya. Baik, terima kasih nih Pak Iqbal dan pemirsa. Kita akan kembali ya, kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah dibahas ya masalah demonstrasi, sudah kita dengar juga masukan dari Ormas. Ini saya ingin ke Pak Junet ini dari DPR ya Pak ya, karena kan paling sering juga demo di DPR ini. Dan tadi yang menarik Pak Iqbal mengatakan loh kalau akar permasalahannya misalnya wakil rakyat tidak mengeluarkan kebijakan atau tidak membuat statement yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tentunya demo juga tidak ada. Mengapa tidak itu saja yang diatasi? Dan juga dengan berkaitan dengan ide agar dilokalisir begitu ya demo ini. Nanti kalau nggak di DPR aja nggak didengar, apalagi di tempat lain begitu Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih Pak Tito bahwa pada kesempatan ini kami diundang untuk bisa bergabung berkaitan dengan masalah pengelolaan ya, kami pengelolaan untuk teman-teman yang melakukan unjuk rasa. Jadi memang betul bahwa untuk pelaksanaan unjuk rasa ini kebanyakan itu titiknya itu ada di Istana, ada di HI dan ada di DPR. Dan saya kira bahwa DPR itu cukup sering teman-teman melakukan unjuk rasa di gedung DPR. Dan kalau kita melihat itu bahwa hampir setiap hari ada Bu. Kalau kita melihat rata-rata bahwa di atas 20 unjuk rasa per bulan yang dilakukan di DPR. Baik itu kelompok yang kecil sampai kelompok yang besar gitu. Oleh karena itu kita memahami bahwa penyampaian ekspresi dari masyarakat itu memang harus kita kelola karena mungkin ada saluran-saluran yang tadi sampaikan Pak Iqbal itu yang tersumbat, yang tidak sampai ke depan. Oleh karena itu dalam rangka untuk penanganan hal yang seperti ini, sebetulnya kalau kita melihat undang-undang tentang MD3, undang-undang tentang DPR, sudah ada sebuah perubahan yang cukup signifikan Pak. Yaitu di dalam undang-undang itu kecuali 3 fungsi utama, legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan, ada fungsi representasi sekarang Pak. Bahwa anggota dewan, bahwa lembaga itu ada fungsi representasi. Oleh karena itu dengan adanya fungsi representasi itu diharapkan bahwa dewan itu akan selalu dekat dengan masyarakatnya. Dewan selalu akan dekat dengan konstituennya. Ini yang menjadikan ada perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu sebetulnya untuk penyampaian unjuk rasa atau untuk penyampaian suatu aspirasi di dewan itu ada beberapa mekanisme Ibu yang bisa disampaikan, yaitu yang pertama adalah melalui rapat dengar pendapat umum. Saya kira teman-teman sudah banyak, teman-teman apalagi dari kelompok buruh ketika membahas undang-undang tenaga kerja pasti akan diundang atau menyampaikan aspirasinya dalam rangka penyampaian undang-undang itu. Tetapi mungkin memang ada yang belum tersampaikan. Oleh karena itu, Dewan menganggap bahwa Dewan adalah
merupakan lembaga representasi rakyat, merupakan sebagai lembaga penyangga demokrasi, apalagi kalau kita melihat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sudah sewajarnya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi harus kita tampung, harus kita wadahi. Jadi boleh dong nggak Pak ya demo di DPR? Oh boleh, itu? boleh. Saya kira hampir setiap hari ada, Ibu. Tapi kalau mau dilokalisir di mana nih Pak? Gini, oleh karena itu Dewan yang sekarang itu berkeinginan untuk melokalisir, yaitu bahwa kita akan membuat sebuah alun-alun demokrasi. Wah, menarik. Alun-alun demokrasi yang mudah-mudahan nanti tahun 2016 akan sudah bisa kita mulai gitu. Sekarang perencanaannya tahun 2016 akan sudah kita mulai, yang kira-kira akan menampung 15 sampai 20 ribu pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa, dan tempatnya juga sudah kita siapkan. Nanti ada yang biasa kita sebut sekarang di lapangan Jantung Sehat, ada gitu. Jauh nggak dari DPR? Dari gedung yang berwarna hijau, Ibu, tidak jauh, kira-kira 50 meter dari sana. Letaknya tidak jauh di Tapi sana. yang penting anggota DPR-nya bisa mendengar nggak Pak ya? Karena kalau dubes aja di kedubes aja bisa didemo begitu kan? Jadi konsep yang nanti akan kita bangun, Ibu, ketika bahwa ada masyarakat yang demo, nanti masyarakat akan kita tanya, akan ketemu dengan siapa? Akan ketemu dengan pimpinan, akan ketemu dengan alat kelengkapan, atau akan ketemu dengan fraksi? Nanti akan kita hubungi. Kalau dengan pimpinan, justru tempat ini adalah bisa langsung dipandang oleh pimpinan. Jadi pimpinan bisa melihat dan langsung segera bisa turun. Kalau memang ditemui begitu ditemui. ya Pak ya? Ada CCTV, karena di situ nanti akan dilengkapi adalah fasilitas-fasilitas umum. Jadi nanti ada musola, ada tempat makan, ada tempat-tempat ada kantinnya gitu ya Pak, ada food court. Dengan media, sehingga yang pengunjuk rasa nanti akan kita buat nyaman. Nggak kita jadi akan demo bisa deh, Pak. membuat nyaman untuk pengunjuk rasa itu. Karena apa? Karena pengunjuk rasa itu adalah merupakan sebuah bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam membangun sebuah negara, membangun sebuah pemerintahan yang baik itu. Ini yang kita harapkan dari itu. Terima kasih, ini menarik ini Pak Junet. Tadi langsung ditanggapi nih mungkin dari Ormas ya. Silakan dari Pak Hatab ya. Silakan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Al-Khattat, Sekjen Forum Umat Islam. Pengalaman demo dari tahun 2001 ya. Dan belum berhenti insya Allah ya. Jadi yang pertama, jangan menyalahkan demo, karena demo dilindungi oleh undang-undang. Kalau menyalahkan berarti salah undang-undang, nah undang-undangnya dong, kan begitu. Yang kedua, jangan mengatakan bahwa penyebab macet adalah demo. Saya datang ke sini tadi kena macet, padahal nggak ada demo. Kalau ada demo tambah parah Pak, nggak nyampe ke sini Bapak. Nah itu ada rumusnya nanti cara menyelesaikannya ya. Nah jadi sebenarnya macet itu adalah karena terlalu banyaknya volume kendaraan. Saya punya data dari setahun yang lalu itu digelontorkan dari dealer itu 40.000 mobil. Nah, motornya berapa lagi gitu kan? Inilah yang menyebabkan macet karena sistem leasing. Jadi kalau mau menghentikan macet di Jakarta, hentikan leasing. Jadi bukan hentikan demo, itu keliru besar ya gitu. Nah, jadi oleh karena itu masalah demo ini saya setuju sekali tadi dari DPR. Saya kira ini ide yang genial ya. Saya kira patut apresiasi. Jadi jangan takut dengan pendemo, itu keliru besar. Karena demo itu adalah mencerdaskan rakyat supaya rakyat punya kesadaran politik menghadapi masalah, lalu memberikan perspektif menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi ada alun-alun demokrasi tadi, setuju nggak nih Pak? Sangat setuju. Wah, ya, apalagi ada kantinnya ya Pak ya? Ya apalagi kalau disediakan nasi bungkus, wah lebih setuju lagi gitu kan. Baik, nah baik. kemudian kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan aparat itu sangat penting ya. Ya Dir Intelkam tuh yang paling berperanan itu kan. Nah bagaimana kita komunikasinya? Karena saya pernah baca ya Kapolri itu punya skep ya.
cara-cara menggagalkan demonstrasi. Saya kira ini harus dihindari ini, ya mungkin harus dibatalkan ya, oleh Pak Kapolri yang baru ini ya. Jadi ada itu saya pernah baca ya. Jadi janganlah Jangan hoax lagi Pak. Hah? Baca di mana nanti hoax yang dibaca? Ada, nanti saya kasih contekannya Mbak Sarita. Baik, terima Oke. kasih nih. Masih banyak Oke. yang lain ini Pak Hatta. Terima Oke. kasih nih. Baik. Ya, selanjutnya ini ya tanpa menafikan dari manfaat demo ya karena menyampaikan aspirasi publik, tapi tentu ini ada yang merasa seringkali terganggu nih pastinya dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia DKI ya Pak Krisnadi, silakan Pak. Terima kasih. Saya Krisnadi dari PHRI dan juga mewakili teman-teman dari dunia industri tourism. Seperti tadi Pak Kapolda katakan, dan juga tadi katakan teman dari FUI, salah satu menyebabkan kemacetan Jakarta itu adalah pertambahan kendaraan. Saya mau melihat dari sisi lain. Sisi APBD. APBD DKI penyumbang nomor besar, nomor 1 adalah dari pajak kendaraan. Dan nomor 2 adalah dari dunia tourism. Tentu keberadaan suatu perekonomian kota sangat terpengaruh dengan yang namanya pajak. Apalagi kita tahu bahwa sekarang pajak itu sedang digiatkan dalam segala bentuk. Kami memang dari sisi hotel dan resto, kami berusaha sedemikian rupa terhadap yang ada kaitannya dengan bisnis kami. Dalam hal ini adalah demo yang sering terjadi di kami, meskipun tidak terlalu sering sekali, adalah ketika ada tuntutan kenaikan gaji. Itu aja. Namun sebagai sharing kembali ke tadi masalah income dari daerah, apalagi kita tahu bahwa pajak yang dihasilkan dari dunia tourism untuk negara sekarang ini nomor 4 atau nomor 5, dan dari RI 1 kita sudah punya impian untuk menjadikan jadi nomor 2 bahkan. Rasa orang untuk datang, untuk traveling ke Jakarta itu kota metropolitan karena berhubungan dengan pemerintah pusat, berhubungan karena bisnis, dan juga berhubungan dengan dunia tourism. Yang mau berhubungan dengan dunia pemerintah pusat tidak ada pilihan lain, ya harus datang, entah itu dari 33 provinsi lainnya harus datang ke Indonesia, datang ke Jakarta. Yang melakukan bisnis dengan Jakarta mungkin juga akan pikir-pikir, dengan adanya demo mungkin dia juga akan mungkin mengurungkan. Yang pasti dari dunia tourism ketika ada demo ya nggak usah ke Jakarta, masih ada pilihan yang lain kok. Itu aja menjadi bahan pikiran sebagai dari sisi income untuk kota ini. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Krisnadi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Sudah kita dengar semua pembahasan tentang demonstrasi ini, masukan dari Ormas, dari DPR, begitu dari Pak Kapolda tentunya. Dan sekarang kita ingin dengar dari Pemda ini ya. Silakan ini Pak Bambang. Baik, terima kasih. Jakarta salah satu permasalahan adalah kemacetan, salah satu masalah. Dan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mengatasi kemacetan itu, diantaranya dengan membangun berbagai sarana prasarana jalan, baik jalan yang non tol, layang, underpass, kemudian flyover dan sebagainya. Kemudian juga membangun transportasi massal seperti MRT, kemudian LRT yang akan segera di groundbreaking, kemudian juga busway dengan menambah armada yang ada. Kemudian selain itu juga menambah jalur-jalan dengan membuka jalan-jalan inspeksi di antara sisi kanan kiri kali dan juga kereta api. Kemudian juga memberikan pelayanan masyarakat yang tidak riwari, artinya masyarakat tidak terlalu banyak bergerak, yaitu dengan membuka PTSP, pelayanan terbaru satu pintu, di mana masyarakat dalam mengurus perizinan tidak perlu ke tempat lain, baik ke tingkat kecamatan, kota maupun provinsi, di tingkat kelurahan pun itu seluruh pelayanan bisa dilayani. Bahkan ke depan sampai akhir 2016 nanti, ini contoh KTP, warga masyarakat contoh di Jakarta Selatan akan ngurus KTP di Jakarta Utara atau Timur, itu bisa gitu, tanpa harus sesuai dengan domisilinya, karena kita sudah online. Kemudian juga melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang ngetem, yang parkir liar, kemudian kaki lima yang ada di badan jalan dan sebagainya. Kemudian juga melakukan pengaturan-pengaturan jam kerja, jam belajar dan sebagainya, sehingga diharapkan masyarakat Jakarta ini tidak terganggu dengan kemacetan. Oleh karenanya, tentu saja tadi ide Pak Kapolda
saya kira sangat respect dan DKI respon, yaitu dengan membuat satu pengaturan tempat demo atau dilokalisir. Ini bukan berarti tidak membolehkan demo, tetapi masyarakat yang tadi Pemda sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka kemacetan, ini jangan sampai lagi ditambah lagi dengan adanya kemacetan karena demo. Sehingga kalau dilokalisir, ini akan menjadi satu solusi yang baik dalam rangka mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Baik. Saya kira itu. Terima kasih ini Pak Bambang. Ya, selanjutnya dari Apindo ini kita juga ingin dengar masukannya. Silakan ini Pak Anton Hilman ya. Terima kasih. Kami kira persoalan demo, saya kira kita sepakat bahwa unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Tetapi yang menjadi fokus barangkali kan adalah dampak dari demo itu sendiri. Ada dampak logis dari demo yang kami dunia usaha ini seringkali merasakan. Dampak logisnya itu adalah karena adanya pengerahan massa dalam jumlah yang banyak, tentu ini berdampak terhadap lalu lintas yang paling terasa itu seperti itu. Namun ada hal yang lain sebetulnya yang selalu diidam-idamkan oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah dunia usaha. Karena menurut undang-undang kalau bicara dari aspek dunia usaha dengan tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja itu mengamanatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja itu adalah tanggung jawabnya pengusaha. Menurut undang-undang kita seperti itu. Jadi bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusi ini yang menjadi concern dari dunia usaha itu sebetulnya Pak Kapolda adalah berkaitan dengan masalah law enforcement, penegakan hukum. Ini yang selalu menjadi dilema bagi kita. Artinya bicara unjuk rasa kan tentu para pengunjuk rasa ini sudah tahu apa yang ingin disampaikan dan mereka juga umumnya tentu sudah tahu, atau apalagi pimpinan dari pengunjuk rasa karena dikatakan ada penanggung jawab, sudah tahu di mana hak-hak dari para pengunjuk rasa dan hak publik. Nah, berkaitan dengan persoalan ini yang menjadi dampak ini berkelanjutan. Dampak ini menjadi persoalan publik berikutnya karena memang dirasakan seringkali penegakan hukumnya yang masih terlambat atau bahkan belum tepat sasaran. Baik. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat unjuk rasa kalau terkait pengusaha, unjuk rasa buruh, unjuk rasa pekerja, ya silakan unjuk rasa karena mereka sudah minta izin dan sebagainya. Tetapi yang jadi persoalan ketika unjuk rasa itu kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan melakukan sweeping kepada perusahaan-perusahaan yang tidak ingin berunjuk rasa, bagian dari hak asasi juga. Perusahaan-perusahaan atau yang pekerja-pekerja yang tidak ingin juga terlibat, dipaksa terlibat, dan bahkan perusahaannya pun juga ditutup, diblokir supaya semua harus ikut terlibat. Nah ini kan sebetulnya bukan dari bagian unjuk rasa, ini adalah bagian dari pelanggaran hukum. Baik, nah, harus ada ini penegakan hukum ya. Baik, terima nah, kasih. Jadi law enforcement ini menurut hemat kami yang kami ingin titipkan kepada Pak Kapolda ini. Baik. Supaya lebih ditekankan. Terima kasih nih Pak Anton Hilman. Ini silakan ini singkat disambungin dari PPM ini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fabil. Pak Kapolda, saya asli orang Palembang juga, dari Komering. Saya sudah pengalaman demo ini katakan kalau menurut Pak Hotot tadi dari tahun 90-an. Itu saksi sejarahnya Pak Alfian itu sejak dia AKP, Pak Antoni dan Pak Hotot. Kami juga ikut melahirkan EPI dan sampai sekarang saya penasihat di EBR juga, dan saya sekarang Direktur LBH Buruh PPMI. Saya kira kami mau cerita dulu sejarahnya Pak, karena polisi ini ada andil juga dari kita sipil ini memisahkan polisi dari TNI. Karena di zamannya Pak Mabes waktu itu Kapoldanya Pak Amaminata, kamilah yang mendemo DPA itu
Dewan Pertimbangan Agung agar polisi dipisahkan dari TNI. Harapan kami selanjutnya adalah polisi ajarannya itu motonya tentunya beda menghadapi demo ini, bukan lumpuhkan dan kuasai itu TNI. Bila perlu tembak mati. Kalau ini kan polisi saya kira amankan dan kuasain. Jadi saya harap polisi juga mawas diri untuk itu. Dan yang kedua juga minta tolong kepada DPR, biar dibikin alun-alun seperti apa, tolong dibikin undang-undangnya bahwa yang kita tuju demo itu, yang pembuat kebijakan agar menemui pendemo, selesailah itu demo. Nggak perlu ribut, saya kira itu saja. Harus ditemui begitu ya. Iya, Silakan disambung singkat ya oleh dari GPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Kosim dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Terkait dengan diskusi unjuk rasa, yang perlu disampaikan adalah bahwa anggota-anggota Polres Pamekasan juga pernah melakukan unjuk rasa. Ya. Anggota-anggota Polres Pamekasan tahun 2004 ya bulan Oktober pernah melakukan unjuk rasa terhadap pimpinannya. Itu informasinya. Jadi, nah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada 2 bulan yang lalu sering melakukan unjuk rasa. Juga pas jam 16 pas kami menutup jalan dipukul mundur Pak Kapolda. Padahal kami sudah melakukan komunikatif dengan Kasat Intel, dengan Direktur Intel juga udah komunikatif sekali, tetapi teman-teman ya yang melakukan tutup jalan dipukul mundur. Jadi harapan kami sebagai aktivis gerakan, komunikasi yang sudah terjalin dengan pihak aparat kepolisian itu pada saat kita melakukan unjuk rasa, hal-hal yang terkaitannya teman-teman itu melakukan tutup jalan, tapi kita komunikasi, mohon dikasih kesempatan supaya penyampaian pesan daripada unjuk rasa itu tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih ini ya, terima kasih dan kita masih akan lanjutkan lagi nih ya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik spesial Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini sudah di segmen terakhir, jadi nanti langsung akan dikomentari ya oleh Pak Kapolda sendiri. Tapi sebelumnya ini sudah hadir ini ada Pak Habib ini dari FPI ini yang paling sering dapat sorotan ini. Silahkan, harus diberi kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tadi saya sepakat dengan Pak Kiai Hotot dan yang lainnya bahwa demo ini, aspirasi ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi tolong kepada Pak Kapolda dan jajarannya hati-hati dalam merumuskan ini, jangan sampai kita kembali ke zaman pemerintahan kolonial yang akhirnya mengekang aspirasi rakyat yang walaupun mau dipindahkan ke alun-alun demokrasi tapi tetap hati-hati. Sekarang zamannya lagi sensitif, keadaan ekonomi lagi memburuk, dan kemarin juga habis peristiwa Kampung Pulo kelihatan represif sekali, terjadi bentrokan dan sangat disayangkan juga polisi juga ada di depan sampai terjun banyak, dan kita sudah sampaikan juga dengan Pak Kapolda. Walaupun itu adalah pertama urusan Pemprov DKI dan di sini ada Pak Pukuh juga. Sebenarnya masalah aspirasi demo ini bagaimana ketika kita menyampaikan aspirasi yang dituju mau menerimanya. Nah, ini menjadi penting. Apalagi kalau nanti dipindahkan di depan gedungnya aja kadang-kadang nggak ada. Kami waktu itu dari Gerakan Masyarakat Jakarta dengan Pak Kiai Hotot demo di gedung DPRD nggak ada, sampai kita pas masuk di dalam nggak ada satupun anggota dewan. Nah gimana nanti? Walaupun akhirnya setelah dicari, setelah kita ngotot, baru ketemu nanti, dipanggilin. Nah gimana nanti kalau dipindahkan lebih jauh, lebih sulit lagi untuk bertemu. Jadi tolong coba hati-hati. Dan yang harus disampaikan juga di sini yang penting jangan hanya kita dari ormas, dari serikat buruh dan dari mahasiswa, tapi juga media berperan untuk menciptakan iklim kondusif dalam suasana aspirasi demonstrasi. Jangan giliran mau demo anarkis, macet. Coba media, ayo besok mau ada demo buruh, mau ada demo dari umat Islam atau dari mahasiswa, ayo sama-sama kita bikin tertib, kan enak. Baik. Dibikin suasana yang kondusif, jangan apalagi kalau kita dari FPI dan Forum Umat Islam udah mencekam macet, yang diambil macetnya. Dibilang demo 100 orang macet, padahal yang demo ribuan umat masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Nah ini tolong disampaikan, jangan sampai nanti ini menjadi gejolak. Nah saya juga sangat apresiasi kepada Bapak Kapolda, seperti kemarin masalah Kampung Pulo, pemimpinnya terjun langsung Mbak Rahmah. Pak Kapolda berapa kali terjun, bahkan ikut sholat Jumat bersama-sama di Masjid Kampung Pulo dengan Pak Umar Faruk dengan Wali Kota Jakarta Timur. Nah, saya harapkan juga nih Pak, dari Pemprov tolong sampaikan, jangan hanya pimpinan Anda, jangan hanya bacot di media saja galak.
tapi terjun juga ke masyarakatnya supaya aspirasi masyarakat terterima. Jadi nggak perlu demo ya Pak ya? Kalau pemimpinnya dulu Pak Jokowi kan turun, kita lihat ke bawah. Iya. Nah sekarang juga mungkin terkait masalah Jakarta nih. Ahok juga jangan hanya galak di media, terjun lihat masyarakat di bawah langsung. Baik. Pak Kapolda kemarin saya sangat apresiasi kita dari Pondok Islam, terjun langsung ke masyarakat di Kampung Pulo. Ini terima Ya, kasih nih terima kasih. masukannya nih Pak Ali ya. Silakan ditanggapi langsung ini Pak Ya, Tito. terima kasih Mbak Rahma dan rekan-rekan semua. Jadi saya kira kita semua dari awal sudah sependapat semua bahwa penyampaian pendapat di muka umum, kebebasan untuk berekspresi itu dijamin oleh undang-undang dan tidak pernah ada upaya-upaya untuk menghentikan itu. Apalagi kalau ada tadi mungkin dari rekan kita salah satu tadi menyampaikan dari Polri ada dokumen untuk menghentikan demo. Saya kira tidak ada. Karena demo itu adalah bagian daripada demokrasi, dan ini demokrasi ini sudah kita perjuangkan bersama semua segmen. Kita tidak mungkin akan mengkhianati itu. Demo adalah bagian menyampaikan pendapat dan harus memang dilakukan supaya didengar, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan merupakan balance penyimbang dari pemerintah. Saya kira nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ada kecenderungan bahwa demo ini sepertinya dijadikan alat kemudian untuk menekan, harus ada. Kalau nggak dipenuhi maka ini akan diduduki atau dihancurkan. Itu nggak boleh. Artinya apa? Perlu ada pengaturan karena di dalam dokumen PBB sendiri itu yang tadi namanya ICCPR kemudian diratifikasi oleh Indonesia, diantaranya menjadi dasar Undang-Undang 998 menjadi dokumen penting untuk pengaturan penyampaian pendapat di muka umum ini. Itu jelas disebutkan ada batasan-batasan. Ya, ini pengaturannya Tidak boleh mengganggu ketertiban publik, tidak boleh mengganggu keamanan nasional, tidak boleh mengganggu kesehatan publik, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Itu jelas diatur. Nah ini otomatis negara, pemerintah, Polri diantaranya, ini diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat, Harkamtipmas, termasuk pengaturan demo ini. Kalau ada demo anarkis seperti misalnya Kampung Pulo kemarin terjadi peristiwa konflik, masa polisi diamin saja? Ini kan harus diatur. Kalau ada demo yang kemudian merugikan orang lain sampai ada pengerusakan, pembakaran, nggak boleh kita diamkan, kita tindak. Nah, sesuai aturan hukum. Nah, inilah yang kira-kira perlu diatur. Jadi ide seperti langkah-langkah proaktif yang disampaikan Pak Said Iqbal, saya kira sangat bagus, yaitu agar ruang komunikasi dialog lebih dibuka, sehingga yang menyampaikan aspirasi dapat didengar oleh yang akan dikomplain. Nah kalau dilokalisir ini Pak, nanti tambah jauh. Di antaranya itu dulu langkah proaktif yang lebih penting. Jadi kalau misalnya demonya ke DPR, teman-teman DPR membuka ruang itu, bahkan menyediakan tempat menyalurkan, itu bagus. Bahkan tadi aksi di jalan tidak perlu terjadi kalau seandainya ada saluran komunikasi antara yang mau didemo dengan yang pendemo, itu ada gitu. Nah ini harapan kita. Kemudian di Jakarta ini ada hal yang khas, yaitu permasalahan nomor 1 Jakarta diantaranya adalah permasalahan kemacetan lalu lintas. Kota termacet di dunia. Memang bukan demo artinya dibatasi, tapi ini inilah problem bersama. Macetan bukan karena demo, saya setuju. Banyak ada akar masalahnya itu faktor masalah jumlah kendaraan, jumlah infrastruktur dan kemudian budaya publik. Tapi ini dapat di-trigger, kemacetan ini akan menjadi lebih parah lagi kalau seandainya terjadi demo yang menutup jalan misalnya. Nah itu mengganggu hak asasi orang lain yang ingin menggunakan jalan itu. Ini juga harus dipikirkan. Kita tidak menyalahkan demo itu satu-satunya faktor penyebab macetnya jalan, tidak. Tapi bisa menjadi faktor yang mengkontribusi makin parahnya lalu lintas. Dan ini mengganggu orang lain. Oleh karena itu, undang-undang mengatakan harus menjaga hak asasi orang lain. Ini perlu kita pikirkan. Sehingga salah satu jalan keluarnya yang ditawarkan adalah dengan menyiapkan tempat-tempat demo seperti yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain seperti di London tadi. Kalau di DPR ada alun-alun demokrasi, kalau di Istana Negara bagaimana nih Pak? Itu salahkan, nanti itu sedang diatur oleh Pemda. Justru forum ini sebetulnya adalah forum untuk menangkap semua aspirasi. Dengan lemparan ide seperti itu, apakah positif ataukah negatif, atau disetujui atau tidak,
Nah ini akan menjadi kajian. Ini kan belum final. Saya kira itu saja. Ini saya kira dengan acara ini akan dapat memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa demo penyampaian pendapat adalah hak, tapi bukan dan penting untuk kehidupan demokrasi, tapi bukan dijadikan alat kebablasan untuk menekan. Saya kira itu, dan kemudian perlu kita atur agar situasi Jakarta yang sudah macet ini jangan sampai kemudian dikontribusi dengan demo yang menjadi tidak teratur. Saya kira gitu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Kapolda. Ya ini sayang sekali waktunya terbatas. Saya yakin masih banyak ya aspirasi yang ingin disampaikan. Jangan khawatir. Ini nanti saluran komunikasinya tidak bakal tersumbat ini. Karena acara ini masih akan dilanjutkan lagi 1 jam. Silakan, tapi off air ya. Silakan bisa disampaikan langsung, berdialog langsung dengan Pak Kapolda. Jadi tidak perlu demo ini, Bapak-Bapak bisa langsung disampaikan semua aspirasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda, semua narasumber yang hadir dari Ormas, dari Pemda, dari DPR, dari tadi itu Apindo, kemudian dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Terima kasih, saya Rahma Sarita, sampai jumpa.